Hari-hari berlalu, tapi Ajeng masih terbelenggu dengan perasaannya sendiri. Tapi sebenarnya dia sendiri juga sudah tidak tahan lagi. Ingin sekali dia menemui Raka sebenarnya, tapi Ajeng tak tahu harus mencari kemana. Zal, ke ruangan saya sekarang. Pinta Ajeng dengan hanya memperlihatkan kepalanya saja dari pintu. Iya Mbak, Rizal buru-buru masuk ke dalam ruangan Ajeng. Ada apa Mbak? Duduk duku Zal, saya mau bicara. Rizal mengamati perintah Ajeng untuk duduk di depan meja Ajeng. Zal, saya mau tanya, sebenarnya kamu tahu nggak Mas Raka ada di mana? Kali ini Ajeng sengaja menatap Raka dengan begitu dalam. Dia ingin melihat sebuah kejujuran dari Rizal. Saya nggak tahu Mbak, Rizal tentu saja gugup kalau ditatap seperti itu oleh Ajeng. Apalagi dia memang berbohong saat ini. Nggak usah bohong Sal, saya yakin kamu tahu di mana Mas Raka sekarang. Ajeng semakin dalam menatap ke arah Rizal. Kamu mau kasih tahu di mana Mas Raka atau kamu mau lihat hubungan kami kayak gini terus? Rizal menelan ludahnya dengan kasar. Padahal dia hanya menuruti permintaan Raka untuk menyembunyikan keberadaannya dari Ajeng, tapi dia justru seperti ikut disalahkan oleh Ajeng. Di mana Mas Raka sekarang Sal? Tanya Ajeng sekali lagi. Mas Raka nggak jauh dari sini kok Mbak. Sekarang dia kerja. Mau tak mau Rizal mengatakan pada Ajeng. Dia tidak mau lagi terlibat dalam masalah rumah tangga yang rumit itu. Kerja? Kerja apa? Mbak lihat sendiri aja nanti. Kalau mau, saya antar Mbak Ajeng ke tempat kerja Mas Raka. Ajeng sempat terdiam antara iya dan tidak. Dia merasa gugup sendiri karena Rizal akan membawanya bertemu dengan Raka. Tapi kalau dia tidak pergi, bagaimana Ajeng bisa melihat pria yang kini begitu ia rindukan itu? Akhirnya, setelah mengalami pergelutan hati, Ajeng telah sampai di seberang jalan tempat Raka bekerja. Rizal memang sengaja memarkirkan mobilnya di seberang jalanan agar Ajeng bisa melihat Raka terlebih dulu. Lagi pula Rizal juga ragu kalau Ajeng mau turun menemui Raka. Itu Mas Raka Mbak, tunjuk Rizal pada bengkel mobil dan motor di seberang jalan. Mata Ajeng mengikuti arah yang ditunjuk oleh Rizal. Di sana Ajeng melihat 3 orang pria yang sedang memperbaiki sebuah mobil dan 1 buah motor. Mas Raka kerja di bengkel Sal. Iya Mbak, Mas Raka jadi montir di sana. Ajeng melihat satu persatu pria yang berpakaian kotor itu. Hingga dia menemukan pria yang sangat ia kenali. Raka tengah berjongkok di samping sepeda motor yang sedang ia perbaiki. Dek, pedih hati Ajeng melihat kondisi suaminya saat ini. Dia tak lagi melihat suaminya yang tampan dan bersih terawat. Yang ada di seberang sana justru Raka dengan baju bengkel dan tangan yang menghitam. Perlahan air mata Ajeng turun membasahi pipinya. Tapi dengan secepat kilat Ajeng menyingkirkannya. Apa Mbak Ajeng nggak mau turun? Udah sampai sini loh Mbak. Aku nggak tahu Sal, aku masih ragu, padahal hatiku tak ingin jauh dari Mas Raka. Sebenarnya apa lagi yang Mbak Ajeng tunggu kalau perasaan Mbak Ajeng masih mencintai Mas Raka? Ajeng tak mampu menjawab pertanyaan Raka. Memang benar, apalagi yang dia tunggu sebenarnya. Hanya ego yang begitu susah diruntuhkan membuatnya tersiksa sendiri. Saya memang diminta Mas Raka untuk menjaga Mbak Ajeng ketika di kantor. Tapi tanpa Mbak Ajeng sadari, selama Mas Raka pergi dari rumah, dia setiap hari mengantar dan menjemput Mbak Ajeng dari kantor meski cuma mengikuti dari belakang. Apa Sal? Iya, selama ini Mas Raka nggak pernah pergi meninggalkan Mbak Ajeng sesuai dengan permintaan Mbak Ajeng. Mas Raka hanya tidak muncul di hadapan Mbak Ajeng aja. Mas Raka selalu dekat sama Mbak Ajeng. Bahkan waktu Mbak Ajeng muter-muter kota sampai berjam-jam itu Mas Raka juga mengikuti dari belakang. Dek, hati Ajeng seperti dihantam dengan sesuatu yang sangat keras hingga rasanya begitu sesak. Pandangannya juga langsung terkunci pada suaminya yang saat ini tengah mengusap keringat di dahinya. Begitu terlihat kelelahan dengan pekerjaan barunya itu. Kalau Mbak Ajeng nggak percaya, Mbak Ajeng bisa cek CCTV kantor yang di depan gerbang atau cek CCTV dashboard mobil Mas Raka yang Mbak Ajeng pakai. Mbak Ajeng juga bisa cek CCTV di rumah Mbak Ajeng sendiri. Di sana Mbak Ajeng bisa melihat bagaimana Mas Raka mengikuti menjaga Mbak Ajeng setiap harinya. Ajeng meremas kedua tangannya, kepalanya perlahan tertunduk sampai air mata di pelupuk matanya mulai tumpah secara bertubi-tubi. Sekuat tenaga dia mencoba menahan suara tangisannya dengan menggigit bibir bawahnya. Itu seharusnya udah jadi bukti kalau Mas Raka sudah berubah dan benar-benar mencintai Mbak Ajeng. Mas Raka juga sudah nggak menemui Ratna lagi Mbak. Apa aku terlalu jahat sama Mas Raka Sal? Mbak Ajeng nggak jahat. Saya paham kenapa Mbak Ajeng melakukan semua itu. Tapi seharusnya, setiap orang berhak mendapatkan kesempatan kedua kan Mbak?
Ajeng menyusut air matanya lagi. Dia kembali melihat ke arah Raka yang kini tambah berbeda di matanya. Rambutnya yang slow rapi tampak memanjang. Wajahnya yang halus mulai ditumbuhi jambang. Kulitnya juga mulai berubah agak kecoklatan sekarang ini. Dan lagi, menurut Ajeng, suaminya itu terlihat sedikit kurus. Jadi selama ini Mas Raka tinggal di mana asal? Apa di depan rumahku itu? Mbak Ajeng tahu. Ajeng tersenyum kecut, ternyata tebakannya itu benar. Sampai segitunya Raka tak mau jauh darinya. Loh, Mbak Ajeng mau kemana? Rizal terkejut saat tiba-tiba Ajeng keluar dari mobil. Dengan berderai air mata, Ajeng ingin menghampiri suaminya itu. Dia ingin meminta Raka pulang bersamanya. Dia akan memaafkan Raka dan memulai semuanya dari awal lagi. Ajeng menyerah tapi bukan dengan pernikahannya, tapi Ajeng menyerah pada egonya. Dia ingin bersama Raka, dia ingin memberi kesempatan kedua untuk suaminya itu. Dia mencoba untuk percaya pada suaminya itu. Mas Raka, Dek, Raka yang sedang asik mengganti ban sepeda motor seperti mendengar suara Ajeng sedang memanggilnya. Mas Raka, kali ini Raka yakin jika itu suara wanitanya. Dia segera berdiri untuk mencari keberadaan Ajeng. Ajeng, gumam Raka yang melihat Ajeng masih berdiri di seberang jalan. Masss. Raka tak bisa menahan senyumnya. Bahkan matanya juga sudah berair karena melihat Ajeng berdiri di sana sambil memanggil namanya. Apa Raka boleh berharap kalau saat ini Ajeng sudah memaafkannya dan ingin menjemputnya? Ajeng, Raka mendekat ke sisi jalan. Mas, ayo pulang. Suara Ajeng terdengar kecil di telinga Raka namun Raka masih bisa mendengarnya. Sayang, kamu di situ aja, biar Mas yang ke sana. Ucap Raka karena melihat Ajeng yang begitu ragu untuk menyeberang. Raka juga tahu kalau istrinya itu dari dulu takut menyeberang jalan sendirian. Entah Ajeng tak mendengarnya atau bagaimana, Ajeng justru berlari menyeberangi jalan yang cukup ramai itu. Awas Mbak Ajenggg, teriak Rizal yang sudah tak bisa menahan Ajeng lagi. Raka yang sadar dengan teriakan Rizal langsung menyadari jika ada sebuah mobil yang melaju kencang ke arah Ajeng. Ajeng awas, TIN, BRAAKKK, awas Mbak Ajenggg. Teriak Rizal yang sudah tak bisa menahan Ajeng lagi. Raka yang sadar dengan teriakan Rizal langsung menyadari jika ada sebuah mobil yang melaju kencang ke arah Ajeng. Ajeng awas, TIN, BRAAKKK. Syah, Ajeng memegangi kepalanya yang terasa sakit akibat berbenturan dengan benda keras. Kamu sudah sadar Nduk? Saat Ajeng membuka matanya, justru wajah sembab ibunya yang dia lihat pertama kalinya. Sadar, memangnya Ajeng kenapa Bu? Kamu tadi pingsan karena kecelakaan. Kecelakaan, Ajeng mencoba mengingat kejadian yang entah beberapa jam lalu karena Ajeng tak tahu berapa lama dia pingsan. Ajeng teringat jika dia tadi berada di pinggir jalan untuk menemui Raka. Tapi dia sudah tidak ingat lagi apa yang terjadi dan kini malah tiba-tiba dia ada di ruangan serba putih dengan bau obat yang menyengat. Mas Raka Bu, Mas Raka di mana? Ajeng ingin beranjak dari ranjangnya. Dia panik karena tak melihat Raka ada di sana. Tenang dulu Nduk, kamu harus tenang karena kamu baru saja sadar. Tenangkan dirimu, Rahayu memeluk putrinya yang memberontak ingin turun dari ranjang. Enggak Bu, Ajeng harus cari Mas Raka. Tadi Ajeng udah ketemu Mas Raka Bu. Ajeng udah memutuskan kalau Ajeng mau masih kesempatan buat Mas Raka. Jadi Ajeng nggak mau Mas Raka pergi lagi. Biar Ajeng kasih tahu Mas Raka dulu Bu. Sabar dulu Ajeng, dengarkan Ibu dulu. Raka nggak akan pergi, kamu bisa menemuinya setelah ini. Tapi kamu harus tenang dulu. Maksud Ibu, emangnya Ibu tahu Mas Raka ada di mana? Ajeng mulai sedikit tenang. Rahayu mengangguk tapi air mata Rahayu yang perlahan mulai luruh membuat Ajeng semakin bingung. Ibu, apa yang terjadi sebenarnya? Di mana Mas Raka Bu? Rahayu mengusap belakang kepala putrinya itu dengan lembut. Kamu yang sabar Yanduk. Suamimu sekarang masih ada di ruang ICU. Doakan dia supaya bisa segera melewati masa kritisnya. 2R, tes. Ajeng tak bisa berusaha. Lehernya tercekat seperti ditarik dengan seutas tali. Dadanya sakit seperti ditusuk ribuan jarum. Hanya air matanya saya yang lolos dari kedua matanya sebagai ungkapan perasaannya saat ini. Yang sabar Nduk, Ibu yakin suamimu pasti kuat. Kita terus berdoa untuknya Yanduk, Rahayu memeluk putrinya yang hanya diam saja sejak mengetahui keberadaan Raka saat ini. Rahayu yang sejak tadi berusaha menahan tangisnya di depan Ajeng akhirnya tak bisa menahannya lagi. Tadi dia mendapatkan kabar dari Rizal jika anak dan menantunya terlibat kecelakaan.
Rahayu serta yang lainnya segera menuju rumah sakit yang disebutkan oleh Rizal. Rahayu sempat merasa lega karena dokter mengatakan jika Ajeng baik-baik saja. Tapi keadaan Raka yang saat ini masih di dalam ruang ICU karena menyelamatkan Ajeng dari maut, tentu saja membuat Rahayu takut. Dia takut jika Raka kenapa-napa, biar bagaimanapun dia tetap menantunya. Rahayu juga takut bagaimana caranya dia akan memberitahu Ajeng nantinya. Itulah sebabnya Rahayu sejak tadi terus menangis dan mencoba menahan tangisannya saat Ajeng mulai tersadar. "Kenapa Mas Raka bisa ada di sana, Bu?" Liri Ajeng dengan tatapan kosong. "Dia ndak sempat menghindar dari mobil yang mau menabrakmu setelah mendorongmu ke sisi jalan, Duk." Hiks, hiks, satu demi satu suara tangis Ajeng mulai terdengar. "Sabar, Nduk, suamimu pasti kuat." Ajeng kembali memberontak dari pelukan ibunya. Dia bahkan ingin melepas jarum infus yang melekat di punggung tangannya. "Ajeng mau lihat Mas Raka, Bu. Ajeng mau temenin Mas Raka di sana. Dia pasti kedinginan di ruangan itu, Bu. Ajeng mau ke sana, Bu. Lepaskan Ajeng, Bu. Ibu akan antar kamu ke sana asal kamu tenang dulu, Nduk. Ajeng mau lihat Mas Raka, Bu." "Iya Ibu antar tapi kamu tenang dulu," tegas Rahayu hingga berhasil membuat Ajeng melemah. "Ajeng mau lihat Mas Raka, Bu," lirihnya di sela tangisannya. Rahayu akhirnya membawa Ajeng ke ruang ICU dengan kursi roda. Saat ini dia memang sendirian menjaga Ajeng di sana karena yang lainnya sedang mengurus ke kantor polisi dan ke bagian administrasi. Kursi roda Ajeng didorong oleh seorang perawat masuk ke dalam ruang ICU. Di mana ruangan itu terasa begitu sunyi dan dingin menurut Ajeng. Tapi Ajeng tak peduli soal itu. Pandangan matanya langsung tertuju pada seseorang yang sedang berbaring lemah dengan seluruh tubuhnya ditempel dengan alat-alat medis yang begitu banyak. Kepalanya diperban, tangan juga bahunya yang dibiarkan terbuka itu tampak memiliki beberapa luka. Mata milik Raka juga tampak bengkak sebelah dan berwarna biru keunguan dan semua itu gara-gara dirinya. Kalau Raka tidak mendorongnya, pasti saat ini Ajeng yang berbaring di sana menggantikan Raka. Ajeng meraih tangan Raka setelah perawat yang membawanya tadi keluar dari sana. "Mas, kenapa jadi kayak gini? Padahal tadi aku datang ke sana mau jemput kamu. Aku mau ajak kamu pulang. Aku mau bilang kalau aku mau mulai dari awal lagi sama kamu, Mas. Aku nggak mau cerai, tapi kenapa malah kayak gini jadinya?" Ajeng mengusap bahu hingga lengan Raka yang tertutup perban. Sungguh sakit rasanya melihat keadaan Raka saat ini. Meski Ajeng belum tahu betul bagaimana keadaan Raka yang sebenarnya, tapi melihat banyaknya luka di tubuh Raka tentunya Ajeng bisa menebak seberapa parah keadaan Raka saat ini. Ajeng menelungkupkan wajahnya di atas punggung tangan Raka. "Maafkan aku, Mas. Semua ini salahku.